Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bahas tentang penilaian biaya proyek. Oke, yang pertama adapun aspek penilaian biaya proyek, yaitu ada pengendalian lingkup kerja, kemudian ada pengendalian pengadaan. Nah, pada pengembangan ini akan ditekankan bagaimana pengendalian masalah-masalah atau prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian pada aspek pengembangan ini juga ada bagaimana kita memberikan organisasi kita dan mengendalikan personil kita di lapangan atau di kantor nantinya. Kemudian untuk aspek penilaian proyek, nah sini juga ada bagaimana kita untuk mengendalikan waktu kita atau waktu pasaran proyek kita agar sesuai dengan jadwal atau schedule yang telah kita rencanakan. Nah, untuk mengenai waktu ini berlangsung sepanjang siklus proyek berjalan di lapangan nantinya. Kemudian bagaimana nanti kita bisa mengendalikan anggaran biaya dan jam kerja kita nantinya, berapa orang yang kita butuhkan untuknya di lapangan nantinya. Nah, kemudian ada pun aspek penilaian proyek, yang pertama itu, kedua itu ada penilaian mutu. Nah, di sini nanti tujuan pokoknya itu uh, bagaimana proyek itu sesuai dengan spek atau spesifikasi teknis yang telah direncanakan oleh perusahaan perdana dan sesuai dengan standar dan kriteria yang digunakan. Kemudian penilaian kinerja. Nah, untuk penilaian proyek ini, pada dasarnya ada 3 variabel yang harus kita kendalikan selama proses konstruksi, yaitu pertama biaya, kemudian ada waktu pelaksanaannya, kemudian kualitas kerjaannya. Nah, untuk mencapai ketiga aspek tersebut, nah, sudah mempertimbangkan safety analysis. Jadi, untuk agar biaya waktu dan kualitas itu tercapai dengan yang direncanakan, nah, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana keselamatan kerjanya agar proyek bisa berjalan dengan lancar nantinya. Nah, dari ketiga aspek tersebut, nah ini sering terkait dan tidak dapat dipisahkan dengan satu yang lainnya. Nah, artinya kedua aspek tersebut juga mempengaruhi biaya terhadap proyek nantinya. Kemudian pengendalian biaya, nah arti yang umum adalah yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian arti khususnya itu suatu proses penyusunan suatu rencana biaya sampai kepada tindakan yang perlu dilakukan jika tadi cost varian atau penyimpangan biaya nantinya di lapangan. Nah, penyimpangan biaya pada konstruksi pertama itu ada jumlah dan harga bahan, kemudian ada jumlah dan tingkat upah tenaga kerja, kemudian ada biaya-biaya peralatan, kemudian ada biaya subkontraktornya atau subkonnya, kemudian ada biaya overhead atau biaya operasional kantornya, operasional intinya. Kemudian ada biaya-biaya umum. Nah, untuk mekanisme cost control ini, pertama kita harus buat cost budgetnya. Setelah itu dalam pelaksanaan, nah nanti kita hitung lagi realisasi biaya realnya berapa. Nah, nanti kita evaluasi, kemudian bagaimana evaluasi itu sesuai dengan budget yang kita rencanakan tersebut. Nah, dari evaluasi biaya ini, jika ada nanti per budget atau budget yang berlebih, nanti akan dianalisis penyimpangannya, di mana saja budget-budget itu akan berlebih. Kemudian kita lakukan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan nantinya. Sudah selesai, nanti dilakukan secara
berulang. Jadi intinya budget cost yang kita rencanakan ini harus sesuai dengan yang kita laksanakan nantinya di lapangan. Nah, ini intinya pertama kita lakukan dulu identifikasinya, apa aja penyimpangan yang terjadi, kemudian kita analisis penyebabnya, kita buatkan program tindakan koreksinya. Setelah kita buat tindakan koreksi, nanti kita laksanakan tindakan koreksi tersebut. Nanti kita hitung lagi kinerja yang diharapkan, kemudian didapatkan nanti kerja aktualnya bagaimana, kemudian kita lakukan pengukuran kerja aktual tersebut. Setelah kita ukur, nanti kita bandingkan lagi kinerja aktualnya dengan perencanaan. Nah, ini kita lakukan secara terus untuk evaluasi penyimpangan nantinya lagi. Kemudian langkah-langkah untuk penilaian biaya proyek, yang pertama kita harus juga tetapkan dulu standar biayanya. Kemudian kita bandingkan antara biaya standar dengan biaya realisasi di lapangan nantinya. Setelah itu nanti kita tentukan bagaimana bagian organisasi yang bertanggung jawab terhadap biaya tersebut apabila nanti ada terjadi penyimpangan di lapangan. Setelah itu nanti baru kita lakukan tindakan perbaikan dan pencegahan untuk mengurangi atau mengakhiri penyimpangan atau cost factorannya. Nah, bagaimana sistem pengendalian biaya proyek? Nah, pertama kita harus melakukan pengamatan dulu aktivitas operasional kita. Kemudian kita lakukan umpan balik dari setiap kesalahan atau penyimpangan yang terjadi di lapangan nantinya. Kemudian kita lakukan revisi anggaran sesuai dengan deviasinya. Kemudian kita lakukan selalu pemantauan jika ada kesalahan untuk melakukan tindakan dan perbaikan untuk pencegahan. Nah, dokumen apa saja yang kita perlukan dalam proses pengendalian biaya ini? Pertama, kita harus tahu dulu nilai kontraknya berapa. Kemudian kita hitung dulu rencana anggaran biayanya. Setelah itu baru kita tentukan berapa anggaran pelaksanaannya di lapangan nantinya. Setelah itu nanti kita breakdown biayanya per kategori, kemudian kita buatkan cash flow proyeknya. Nah, definisi biaya ini adalah suatu jumlah nilai uang yang harus dibayar atau dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang diterima kepada pemberi jasa atau barang. Nah, pengertian biaya ini harus dilihat dari sisi tertentu. Biaya owner dan biaya kontraktor tidak sama nantinya. Nah, secara akuntansi, untuk biaya ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada biaya variable cost atau biaya tidak tetap, kemudian ada biaya tetap atau biaya fixed cost. Nah, kemudian ada konsep break-even point. Nah, break-even point ini adalah suatu peristiwa atau kejadian di mana jumlah biaya yang mendapatkan sama besar atau titik impasnya atau pulang pokoknya. Nah, pada kebanyakan industri lain atau barang jasa, titik impas break-even point ini sangat jelas dan dapat dihitung secara pasti nantinya di lapangan. Nah, pada proyek konstruksi, break-even point ini tidak dapat dipastikan karena itu perlu pengendalian yang terus-menerus nantinya di lapangan. Nah, kita lihat contohnya pada industri lain, break-even point. Nah, di sini ada biaya tetapnya, kemudian ini ada biaya variabelnya, kemudian didapatkan total biayanya. Nah, kemudian dilakukan penjualan, maka didapatkan titik break-even point-nya di sini nanti. Artinya, kapan balik modalnya. Jadi, nilainya nampak langsung dari tahun keberapa dia balik modalnya. Nah, adapun rumus break-even point ini untuk industri barang jasa selain konstruksi pada umumnya break-even point ini dapat dibuat dengan rumus. Nah, ini rumusnya yang ada akan memberikan jumlah unit barang jasa harus terjual dalam setahun. Ini rumus DU.
Kemudian rumus break-even point-nya, U sama dengan biaya tetap nanti dibagi dengan harga jual dikurang dengan harga produksinya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, untuk kegiatan usaha konstruksi, nah, pada kegiatan usaha konstruksi break-even point tidak dapat dicari dengan rumus tersebut. Jadi karena ciri khas dari konstruksi ini yaitu produknya tidak standar, kemudian harga jualnya juga tidak standar, kemudian biaya produksi tidak standar, kemudian waktu produksinya tidak sama. Nah, kemudian lokasi pun juga menentukan, lokasi produksinya juga tidak sama. Kemudian antara proyek yang satu dan proyek lainnya, spesifikasi teknisnya juga tidak sama, berbeda-beda. Nah, prosesnya pun juga dicampuri oleh konsumen, kemudian lokasi produksinya dilakukan di luar bank outdoor. Nah, ini contoh break-even point industri televisi. Nah, ini kita biaya tetap perusahaan per tahun dihitung sebanyak 5 miliar. Kemudian biaya produksinya dan TV tersebut per buah Rp500.000. Kemudian harga jual TV per buah 1 juta. Nah, jadi untuk U-nya dibutuhkan 10.000 unit TV. Nah, artinya kesimpulannya, selama penjualan per tahun belum mencapai 10.000 unit, maka perusahaan akan rugi. Jadi kalau kita hitung 10.000 dikali 500.000, jadi dibutuhkan daya 5 miliar untuk modalnya. Nah, sedangkan kelebihan dari penjualan terhadap 10.000 unit, nah ini merupakan keuntungan untuk pembuatan TV-nya. Oke, untuk break-even point untuk industri jasa perhotelan, kita lihat contohnya. Nah, ini ada biaya tetap usahanya dibutuhkan besar 1,5 miliar per tahunnya. Kemudian biaya pelayanan per hari dibutuhkan Rp50.000. Dan harga sewa per hari per kamar dibutuhkan Rp200.000. Nah, jadi dibutuhkan 10.000 hari kamar nantinya per tahunnya. Nah, jadi kesimpulan, sama penjualan per tahun belum mencapai 10.000 hari kamar, nah maka perusahaan akan rugi nantinya. Ini kita lihat ada 200.000 biaya sewa, biaya pelayanan sekitar 200.000 kurang 50.000 ada 150.000. Kalau dikalikan 10.000 hari, bahkan modalnya 1,5 miliar. Nah, di sini kalau seandainya berlebih dari 10.000, nah ini adalah keuntungan dari sewa hotelnya. Nah, bagaimana dengan break-even point untuk proyek konstruksi? Nah, sini untuk break-even point konstruksi dapat digambar secara grafis, tetapi ini bukan merupakan suatu standar. Nah, jadi titik break-even point ini tergambar harus selalu dikendalikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi titik break-even point dalam konsep cost control ini menjadi sasaran untuk pengendalian. Kita lihat contohnya. Di sini ada nilai rupiahnya dan nilai akhir proyeknya atau waktunya. Kita lihat di sini ada grafik S atau grafik pendapatannya. Dan kemudian ada grafik biayanya. Seandainya dia di atas grafik pendapatan, maka proyek tersebut rugi dia. Kalau proyeknya di bawah garis pendapatannya, artinya ini proyeknya menguntungkan. Nah, bagaimana konsep waktu dalam cost control? Nah, pertama ada biaya yang telah terjadi. Nah, nanti di sini tindakan dalam proses pengendaliannya. Jadi kita lakukan lagi, dapatkan sisa biaya dari sisa pekerjaan. Nah, untuk biaya yang tadi ini pada waktu yang lalu, kemudian pada waktu sekarangnya, itu dilakukan dengan proses pengendalian, kemudian waktu yang akan datang, dan nanti sisa dari biaya tersebut, sisa dari biaya pekerjaan. Jadi intinya di sini ada biaya penyimpangan, kemudian di sini ada biaya peluangnya. Nanti dari
tindakan biaya penyimpangan pulau ini, dan nanti akan rangkaian tindakan untuk pengendaliannya. Bagaimana nanti saya untuk kontrol atau untuk sebagai pedoman di waktu yang akan datang nantinya. Nah, pertimbangan dalam cost control dalam masa lalu, pertama ada penyimpangan. Kemudian kalau tidak ada, terjadi di mana dan berapa besar, nanti kita cari penyebab penyimpangan tersebut. Kemudian peluang atas sisa pekerjaan, nah ini penyebabnya lalu diupayakan tidak terulang lagi pada sisa pekerjaan yang akan datang. Kemudian kita lakukan pengamatan biaya terhadap sisa pekerjaan untuk mengcover penyimpangan yang ada nantinya. Nah, adapun aspek-aspek kontrol, nah, untuk dapat menghasilkan pengendalian biaya proyek dengan baik, nah maka kita perlu melakukan pengendalian terhadap aspek-aspek tersebut. Yang pertama harus kita kendalikan itu bagaimana manajemen waktunya, kemudian kita kontrol kualitasnya, kemudian kita kontrol keselamatan kerjanya, kemudian kita kontrol biayanya. Nah, untuk durasi proyek konstruksi, nah setiap proyek pasti dibatasi oleh waktu atau schedule yang kita rencanakan. Jadi pada umumnya time schedule dapat dibuat pada awalnya dengan standar atau normalnya. Kemudian bila durasi tersebut dibuat lebih cepat, pada umumnya biayanya akan meningkat atau naik. Kemudian kalau proyek tersebut terlambat dari schedule, nah umumnya ini adalah biaya juga naik karena disebabkan oleh biaya tetap yang proyek bertambah. Kemudian terjadinya percepatan sisa untuk kegiatan nantinya. Nah, bagaimana hubungan waktu dengan biaya? Nah, hubungan antara waktu dan biaya dapat digambarkan sebagai grafik berikut. Ini kita lihat di sini ada biayanya, kemudian di sini ada sebelah kanan ada waktunya. Ini kita lihat grafiknya. Jadi kalau biayanya waktunya cepat, biayanya akan meningkat. Nah, ini kita lihat kalau waktunya lama, biayanya juga tinggi jadinya. Nah, intinya bagaimana kita mencari waktunya cepat, kemudian biayanya rendah. Di antara sedang-sedang jadinya. Jadi tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama. Kalau terlalu lama, waktunya juga tinggi. Kalau terlalu cepat, biayanya juga tinggi. Jadi intinya bagaimana kita di proyek bisa mengendalikan tersebut, waktunya tidak terlalu lama dan biayanya rendah. Nah, bagaimana pengendalian waktu versus biayanya? Dalam pengendalian waktu pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan biaya, ada beberapa, yaitu pertama, kita harus mendapati total durasi proyek yang telah ditetapkan. Kemudian kita lakukan percepatan atau kita perlambat bagian kegiatan yang dapat menurunkan biaya. Kemudian percepatan kegiatan untuk mengejar keterlambatan terjadi. Nah, ini harus dipilih kegiatan yang dapat terkecil pada tambahan biayanya nantinya. Nah, adapun jenis alat mengendalinya yaitu kita gunakan alat kendali yaitu proyek time schedule. Pada dasarnya ada 3 macam, ada metode bar chart atau Gantt chart method, kemudian ada metode vektor diagram method, kemudian ada network diagram method. Nah, untuk kualitas pekerjaan, nah ini penilaiannya, kualitas pekerjaan berdampak pada 2 hal penting nantinya. Yang pertama ada performa perusahaan kita, citra perusahaan kita, kemudian kualitas ini juga nanti bisa berdampak terhadap biaya pelaksanaan pekerjaan nantinya. Nah, untuk kualitas pekerjaan khususnya finishing, nah, adalah secara promosi, tidak perlu membayar dan berlangsung lama. Kemudian kalau kualitas pekerjaan kita jelek, nah, ini dapat merugikan nama baik kita dalam jangka panjang nantinya. Nah, untuk biaya mutu atau kualitas, nah, untuk mencapai suatu kualitas yang diperlukan, nah ini tentu pasti kita perlu biaya untuk meningkatkan kualitas tersebut. Nah, ada 2 jenis dari cost of quality, yaitu biaya yang harus dianggarkan untuk menjamin
kualitas pekerjaan. Kemudian kedua, biaya yang harus dikendalikan atas terjadinya kegagalan mutu pekerjaan. Nah, jadi total cost of quality ialah jumlah dari keduanya tersebut. Nah, struktur biaya mutu atau kualitas dapat digambarkan dalam 3 unsur dalam pengendaliannya. Ini ada key, ada total cost of quality. Nah, ada biaya dibutuhkan biaya untuk inspeksi cost-nya, kemudian biaya prevensi cost-nya, kemudian ada biaya kegagalannya, failure cost. Nah, ini dibutuhkan biaya total of quality-nya. Nah, intinya nanti di sini bagaimana kita membuat inspeksi cost-nya, kemudian prevensi cost-nya, tetapi biaya failure kegagalannya rendah. Nah, ini juga menentukan proyek. Jadi bisa menguntungkan proyek. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan untuk failure cost ini atau biaya kualitas ini. Nah, intinya failure cost ini harus kita tekan untuk mendapatkan keuntungan proyek nantinya di lapangan. Ini sebelum dikendalikan, ini adalah setelah dikendalikan. Nah, bagaimana quality control tradisional? Yaitu pertama kita lakukan input dulu, kemudian kita lakukan proses, kemudian dapatkan hasilnya atau outputnya. Di sini output kita tentukan spesifikasi jenisnya, kemudian diterima. Kalau salah nanti diperbaiki. Kemudian kalau sudah diperbaiki nanti boleh diterima. Nah, untuk quality control modern, nah ini data inputnya, kita lakukan proses, kemudian dapatkan outputnya. Nah, di sini ada pengendalian mutu. Jadi untuk mutu ini dari awal kita kendalikan inputnya ditolak terima, kemudian prosesnya juga kita kendalikan mutunya, kemudian diterima oleh diterima ke arah zero defect. Nah, kemudian safety, keselamatan dan atau keamanan kerja kita. Nah, untuk proyek konstruksi memiliki risiko safety yang tinggi. Jadi karena ciri-ciri yang khusus, yaitu banyaknya kegiatan yang sifatnya rawan kecelakaan. Kemudian jenis kegiatan yang tidak standar, kemudian tingginya turnover, kemudian perkembangan sains dan teknologi konstruksi yang menimbulkan tantangan baru. Kemudian pada dasarnya tak seorang pun mau terjadi kecelakaan, tapi biasanya tidak disadari tentang apa yang telah sedang dilakukan. Nah, construction safety, di dalam construction safety ini ada dua aspek penting yang selalu harus kita perhatikan, yaitu pertama aspek kemanusiaannya, kemudian aspek ekonominya. Kemudian peran safety harus dapat mencakup dua aspek tersebut di atas. Nah, bagaimana struktur biaya safety? Nah, cost of safety adalah merupakan bagian dari biaya konstruksi atau direct cost-nya. Kemudian struktur cost of safety ini dapat digambarkan dalam dua jenis, yaitu kita lihat biaya langsungnya, ya tidak langsung, kemudian ada biaya infeksi, ada prevensinya, kemudian ada biaya kecelakaan dan insidennya. Nah, ini dapatkan nanti total cost of safety-nya, total biaya untuk keselamatannya. Nah, untuk sasaran nilai safety, nah ini untuk keperluan safety manajemen, yaitu ada struktur yang lebih sesuai karena menunjukkan sasaran yang ingin dikendalikan. Kemudian tujuan sasaran safety manajemen adalah mencegah terjadinya kecelakaan atau insiden menuju zero accident. Nah, untuk itu diperlukan adanya safety manajemen atau sistem safety-nya. Bagaimana kita bisa membuat safety plan-nya, kemudian membuat safety control-nya. Dan untuk pada safety system, nah sistem ini untuk menurunkan total cost of safety. Ini berarti untuk menurunkan untuk biaya konstruksinya.
Nah, secara grafis dapat dijadikan sebagai berikut. Ini biaya spesifik cost-nya, preferensi cost-nya, kemudian ini adalah biaya project-nya. Kemudian ini kita lakukan tekanan untuk biaya untuk safety-nya. Jadi intinya di sini adalah ada biaya keuntungan, penurunan cost. Jadi ada keuntungan korek artinya jika kecelakaan kerja bisa kita turunkan. Jadi kalau kita bisa turunkan kecelakaan kerja ini, nah ini ada total cost of safety-nya. Untuk cost control, ya, dalam peran cost control yang penting dikonsumsi adalah harga jual bersifat konservatif atau relatif tetap. Kemudian biaya produksi bersifat fluktuatif, sangat mudah berubah bila tidak dikendalikan. Nah, untuk mengatasi kondisi yang dilewati tersebut di atas, maka diperlukan yang pertama kemampuan tentang konstruksi cost-nya, kemudian kemampuan dalam cost control-nya. Adapun unsur dan faktor biayanya, unsur dan biaya langsung proyek dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok dominan, ada bahan, ada upah, ada alat, kemudian ada subkonnya. Kemudian kelompok minoritas, ada persiapan, ada penyelesaiannya, kemudian ada untuk overhead-nya, kemudian ada administrasi proyeknya. Kemudian untuk faktor biaya ada dua, yaitu ada kuantiti pekerjaan, kemudian ada harga satuan pekerjaan. Dan untuk biaya ini, tindakan nyata atau dalam mengendalikan biaya adalah yaitu mengendalikan kuantiti dan harga satuan untuk upah, bahan, alat, subkon, kemudian persiapan atau penyelesaian dalam administrasi, kemudian ada overhead proyeknya. Nah, untuk mengendalikan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin nanti akan terjadi. Dan untuk penyimpangan bahan, nah, pertama ada penyimpangan kuantitinya, ada kesalahan ukuran penerimaan, kemudian ada kerusakan bahan yang telah diterima, kemudian ada kehilangan bahan, kemudian pemborosan dalam penggunaan dan lain-lain sebagainya. Untuk penyimpangan harga satuan, nah ini ada kelemahan dalam negosiasi, kemudian ada kelemahan dalam surat perjanjian pembelian, kemudian kekurangan alternatif dari sumber bahan, kemudian over quality, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita menaikkan bahannya? Pertama, kita lakukan penunjukan supplier, kemudian kita lakukan negosiasi, kemudian kita buatkan surat perjanjian jual belinya, pembeliannya, kemudian kita lakukan proses pengadaan. Setelah itu lakukan penerimaan atau penggunaan bahannya, kemudian baru kita lakukan pembayaran. Nah, untuk penunjukan supplier ini nanti dilakukan bonafiditas supplier. Kemudian penanggung jawabnya nanti adalah kapro, kepala cabangnya. Untuk negosiasi, nah ini bagaimana kita mengendalikan strategi negosiasi kita nanti. Nanti ini penanggung jawabnya adalah kapro juga nanti, kepala proyek. Kemudian untuk surat perjanjian pembelian, nah ini nanti bagaimana kita menentukan biayanya, mutunya apa, kemudian waktunya kapan. Nah ini penanggung jawabnya nanti kapro juga, kepala proyek nanti, atau direkturnya atau kepala cabangnya. Untuk proses pengadaan, nah nanti kita tetapkan waktunya kapan, mutunya bagaimana, kemudian safety-nya. Nah nanti penanggung jawabnya adalah kepala kapro atau bagian logistiknya atau set engineering-nya. Nah untuk penerimaan penggunaan bahan, nah ini kita tentukan juga bagaimana kuantitinya, apakah cocok, kemudian mutunya apakah sesuai, kemudian safety-nya. Nah, ini penanggung jawabnya nanti bagian logistik atau pelaksana engineering-nya. Dan untuk pembayaran, nah nanti disiapkan bagaimana kita mengendalikan syarat-syarat akuntansinya. Nah, sini penanggung jawabnya nanti ada manajemen keuangan atau kasir. Nah, intinya teknik manajemen ini ada metode CSC atau Cost Schedule Control System Criteria.
Nah, ini terbitkan pada bulan Desember tahun 1997 oleh DoD USA yang diperuntukkan untuk memonitor prestasi biaya dan dari kontraktor di lingkungan pertahanan. Jadi hasil analisa yang ini ada dengan metode ini adalah pertama ada BCWS, Budget Cost of Work Schedule, yang nanti perpaduan antara biaya dan jadwal dan lingkup kerja. Kemudian BCWS ini adalah rencana pembiayaan pekerjaan atau paket pekerjaan yang telah dijadwalkan untuk dilaksanakan dalam suatu pelaksanaan proyek nantinya. BCWS ini adalah rencana pekerjaan yang telah dijadwal dikalikan dengan standar volumenya, kemudian dikalikan dengan standar harga satuannya per unit. Kemudian ada dikenal dengan BCWP, Budget Cost of Work Performance. Di sini adalah indikator yang menunjukkan nilai hasil dari pekerjaan yang telah diselesaikan terhadap anggaran yang telah disediakan. Di sini penyelesaian pekerjaan atau paket pekerjaan telah dihitung menurut standar harga satuan per unitnya. Nah, paket pekerjaan telah dilaksanakan dikalikan dengan standar volume, kemudian dikalikan dengan harga satuan per unitnya. Kemudian dikenal dengan actual cost work of performance (ACWP). ACWP ini adalah jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Nah, pembiayaan untuk menyelesaikan pekerjaan ini atau pekerjaan ini telah dikeluarkan menurut laporan keuangan. Jadi intinya ACWP adalah biaya real. Kemudian CF, cost variance, yaitu selisih antara BCWP dengan ACWP pada setiap titik pada keseluruhan proyek. Jadi CF dirumuskan dengan BCWP dikurangi dengan ACWP. Kemudian ada schedule varian, yaitu selisih antara BCWP dengan CWS pada setiap waktu atau data tanggal. Jadi rumusnya SF sama dengan BCWP dikurangi dengan BCWS. Nah, jadi intinya di sini ada persen kumulatif, ada waktu, jadi di sini ada biaya aktualnya, kemudian ada BCWS-nya, kemudian ada BCWP-nya. Jadi antara BCWP dengan ACWP ini nanti ada penyimpangan biaya. Kemudian antara di sini nanti ada penyimpangan jadwal antara BCWP dengan BCWS. Di intinya dari sini kita bisa menentukan apakah proyek tersebut menguntungkan atau tersebut terlambat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.